Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia kebun. Oke, doa dunia tani. Ya, ini salah penyebutan juga ini. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Kali ini apa yang akan bahas? Ada di layar Anda ini adalah kelapa sawit. Ya, kelapa sawit dengan tidak ada pelepahnya malah. Jadi gini, banyak beranggapan di Indonesia itu paling ribet turun buah turun pelepah. Bahkan ada songgonya gitu. Jadi di sini saya kasih tunjuk. Jadi tidak ada yang sebenarnya kayak apa namanya ya. Itu hanya istilah, songgo itu istilah. Sekali lagi istilah. Songgo pelepah itu istilah. Dan di sini kan ada buktinya ini. Ini malah yang muda-muda malah dibuangin ini. Ini hanya ada di Indonesia. Tapi juga tidak berpengaruh. Nah, buahnya juga tetap muter, lihat aja. Buahnya juga masih banyak. Nah, apa satu ini aja? Tidak juga banyak. Jadi di depan saya ini di dalam kabin ekskavator. Nah, itu juga. Nah, di depan sana juga itu dibuangin semua. Jadi tidak satu pokok ini aja, semuanya dikayain gini. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya juga, buahnya juga banyak, muter. Jadi jangan beranggapan kalau di Indonesia juga tidak ada buah kayak gini, juga ada. Cuma kan tidak kebanyakan tidak yang apa namanya, tidak mau menunjukkan itu loh, yang menunjukkan yang jelek-jelek. Kenapa kok ditunjukkan yang jelek-jelek? Supaya petani-petani kita itu bisa belajar dari situ gitu loh, bisa belajar dari kejelekan kelapa sawit kayak apa ya, ini cara solusinya gimana ya begini gitu. Jadi banyak perdebatan antara songgo lagi. Sebenarnya songgo itu juga maksudnya songgo itu ya masih muda itu kan, ya masih muda itu disonggo 2 atau 1 tergantung buahnya. Di atasnya kalau ada buahnya lagi ya songgonya cuma 1. Tidak mungkin buahnya itu habis buah langsung buah lagi tidak ada. Yang pasti ada pelepahnya juga. Nah, jadi klarifikasinya begitu ya. Di sini juga malah dibuangin itu loh. Nah, ngerasaknya ya piye ya. Malah dibuangin semua. Tapi juga nggak berpengaruh. Intinya kelapa sawit itu apa toh? Intinya adalah dipupuk. Jadi kalau kita pupuknya itu barbar, buahnya juga barbar gitu. Kalau pupuknya pelit ya buahnya ya akan pelit, itu aja. Intinya ada di pupuk. Nah, terus ada pertanyaan lagi di kolom komentar itu, yang bertanya begini, Pak, untuk mengatasi sawit kuning apa bisa dengan jonjangan kosong? Sekali lagi saya bilang ya, sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya. Kalau janjangan kosong itu adalah pupuk organik pendamping ya, pupuk organik pendamping. Jadi lebih bagusnya daripada janjangan kosong, mending kita pakai solid kelapa sawit atau limbah dari pabrik, itu lebih baik. Karena apa? Untuk solid ini sendiri itu penyerapannya itu sangat cepat, untuk akar penyerap itu sangat cepat menyerap itu loh, ketimbang janjangan kosong. Karena janjangan kosong harus melalui proses dulu untuk pembusukan. Sebelum pembusukan kita harus melalui pendinginan dulu supaya bisa keluar jamurnya itu kan. Nah, baru nanti akan diserap oleh kelapa sawit. Dan untuk janjangan kosong itu lebih bagusnya ke buah ya, bukan ke daun atau apa itu, ke buah. Kalau ke daun kelihatan daunnya bagus, tebal dan hijau kayak ini adalah solid ya. Jadi pupuk organiknya itu solid. Nah, itu pupuk pendamping, bukan pupuk utama ya. Kalau pupuk utama untuk organik ada aja juga ada. Jadi kayak produk Dinasa banyak juga, itu banyak pupuk organik buat sawit banyak. Nah, jadi budidayakan untuk selalu pakai pupuk organik. Karena apa? Supaya tanah ini tidak mati atau tidak keras, tidak tandus ya. Selalu ada organisme mikro yang bekerja di dalam tanah gitu. Nah, kehebatannya pupuk organik itu. Oke, dari sini sudah paham ya. Sudah saya rangkum jadi satu videonya. Jadi
istilah songgoh itu jangan dihiraukan lagi. Kenapa kok jangan dihiraukan lagi? Hanya penyebutan. Jadi setiap negara itu kan beda-beda ya, beda-beda. Cara panennya beda itu. Ya cara Indonesia di sini nyamannya di sini kayak gitu ya sudah, jalani aja. Jadi malah banyak ada yang kalau di Malaysia enak turun buah turun. Di sini juga sama, di sini juga sama. Di sini itu turun buah juga turun pelepah, tidak ada istilah menyimpan pelepah atau daun kelapa sawit itu tidak ada. Yang disimpan itu yang masih muda. Tapi kalau di video kali ini lihat, di sini itu yang muda itu dihabisin itu. Ngerasanya kayak pegel gini. Ini dihabisin. Jadi tidak ada pengaruhnya. Cuman stagnan apa? Stagnan untuk tidak berbuah ya, rotasi kedepannya setahun 2 tahun. Dalam jangka berapa? Habis buah ini ya. Setelah habis buah ini pasti akan otomatis tidak berbuah, itu pasti. Pasti akan muncul bunga jantan, pasti. Itu pasti. Dan itu adalah proses. Buah jantan itu sebenarnya proses. Itu menurut pengalaman saya ya. Jadi bukan meniru bukan, itu pengalaman saya. Kayak gini loh, sudah lihat kayak gini dihabisin juga tidak ada apa-apa kok gitu. Jadi ini adalah kelapa sawit yang dihabisin buahnya. Lalu berita terbaru atau kabar baiknya, meskipun ada kabar buruknya karena Eropa itu ingin menghentikan CPO ya. Karena apa? Ya itu urusan mereka lah, kita bukan itu. Tapi kita petani ya syukuri aja harga-harga saat ini. Dan banyak petani yang berpikir apa ya? Kalau nanti kedepannya kelapa sawit kayak karet itu enggak. Karet pun juga begitu. Tidak enggak laku itu enggak, tetap laku. Tapi harga murah, Pak. Semurah-murahnya karet itu kan gimana ya istilahnya, mohon maaf istilahnya orang yang tenaganya kurang itu pun bisa kerja di karet, kayak nyadap karet, berkebun sendiri di karet. Itu kan seperti kan kayak investasi, kayak investasi jangka panjang atau hari tua kita ya, buat hari tua gitu. Jadi begitu. Oke, sudah paham dan sudah jelas ya video kali ini. Ini ngobrol santai saja, ngobrol santai. Dan baru lagi berita baiknya, sampai lupa. Berita baiknya adalah Indonesia akan bekerja sama antara negara tetangga Malaysia untuk membangkitkan kelapa sawit ini supaya bisa lagi ekspor ke luar negeri. Untuk CPO bisa. Jadi pemerintah ini sebenarnya tidak diam, tetap bekerja. Jadi kita semata-mata itu menyalahkan pemerintah itu jangan menyalahkan gitu. Kita tidak bisa memonis atau menyalahkan satu sama yang lain, itu tidak bisa. Yang penting jalani apa yang ada, itu aja. Intinya itu. Jadi tidak ada usaha apapun yang mengkhianati hasil. Gitu kan. Benar tidak kalau omongan saya gini? Jadi begini loh. Apa yang kalian pikirkan jelek pasti hasilnya akan jelek gitu. Dan ketika kalian memikir yang baik pasti hasilnya akan baik. Intinya semua di kehidupan ini adalah kita berpikir aja positif, tidak bisa berpikir negatif. Jangan sampai berpikir negatif. Karena semua pikiran kita itu adalah jalan kita sendiri itu loh untuk melangkah itu. Oke, dari sini sudah paham, sudah jelas ya. Ini sawitnya sangat hijau royo-royo karena banyak kandungan 100%. Nah, itu hampir 100% ya, hampir 100% itu organik di sini. Tidak ada yang full kimia itu. Ini tanaman tahun 2007. Oke, sudah paham dan sudah jelas. Bagi petani semoga semangat ya. Semoga video saya ini bisa mengubah pemikiran kalian dan berbuat baik lagi, lebih baik lagi ya. Terutama jangan sampai berpikir sampai negatif ke
sesama manusia atau ke satu sama yang lain. Oke. Dan Indonesia sebentar lagi akan, mungkin di akhir bulan ini akan ada bursa sendiri untuk CPO ya. Jadi harga kita akan ditentukan oleh bursa itu. Tapi ada tapinya. Di Indonesia ini banyak sekali ya yang namanya itu tengkulak. Nah, ini yang harus jadi tengkulak ini seharusnya itu ada pengaturan sendiri untuk menetapkan harga. Jadi tidak ada yang sama di sana 2.000, di sini 1.000. Wah, itu yang bikin polemik malahan, yang bikin nanti nggak karuan itu. Oke, semoga bermanfaat video saya dan salam bagi petani. Semoga sejahtera, sukses selalu. Bila ada kata salah saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas petani sawit.